Halo, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu tempat untuk kalian para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Nah, Marvel udah, DC udah, apalagi udah banyak ya. Sekarang kita coba Power Rangers. Nah, sekarang tapi yang Power Rangers yang kita bawa ini adalah lini terbaru mereka, yaitu Lightning Collection, karena lisensi Power Rangers sekarang udah dipegang sama Hasbro. Jadi sekarang udah bukan dipegang sama Bandai ya, Saban ya, bukan Bandai, Saban ya. Sekarang kita lihat nih figurnya apa. Tapi sayangnya bukan Power Rangers ya. Kali ini yang saya bawa adalah musuh utamanya dari serial Mighty Morphin Power Ranger. Kalian pasti udah kenal kan ya? Si Lord Z sama Rita Repulsa set. Buat anak-anak 90-an nggak ada yang nggak tahu dia harusnya sih. Oke deh, nggak perlu lama-lama. Kita lihat aja nih kayak apa sih nih isi setnya. Oke, let's go. Oke, ini dia box art dari Power Ranger Lightning Collection set ya, anniversary ke 25 tahun, yaitu Lord Z sama Rita Repulsa. Jadi sebetulnya si Lord Z ini udah pernah keluar di single pack ya, tapi kali ini untuk dapetin Rita Repulsanya kita harus beli set. Oke. Nah, kayak gini nih boxnya nih kalau dari depan. Walaupun dia eksklusif, tapi seperti Hasbro lainnya kelihatan nih ya, depannya open window. Di sini Lord Z-nya kelihatan semua aksesorisnya nih, dari tangannya, efeknya sampai tongkatnya. Cuma si Rita Repulsanya nih kepotong setengah ya, kayak ketutup sama artworknya si Rita Repulsa sama Lord Z di sini. Jadi cuma bisa kelihatan setengah ya. Kita nggak tahu nih sebelah sini ada apa. Terus gitu aja nih depannya, namanya Power Rangers. Terus bagian samping sini ada artnya Rita, sini ada artnya Lord Z. Bagian belakang ini kelihatannya figurnya ketika mereka berdiri nih diposein. Terus ada keterangannya nih, hubungan apa sih yang dijalin sama si Lord Z sama Rita Repulsa ini, kalian bisa baca. Terus bagian atas cuma ada Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Bawahnya cuma tulisan. Sekarang kita buka aja. Kita buka. Set. Nih boxnya tinggi juga ya. Nah, si efeknya nih keluar. Bentar dulu. Nah, ini dia nih blister yang kalian dapetin dalamnya. Jadi yang udah kalian lihat kayak tadi pas sebelum dibuka, si Lord Z-nya ini kelihatan semua ya, sama. Terus ini Rita Repulsanya pakai kain ya bahannya ya. Keren juga, biasanya Hasbro nggak terlalu royal ya sama kain, cuma dia bikin kain, ada gambarnya juga nih, bagus, metalik. Terus ternyata dia aksesorisnya ada tangan, ada tongkatnya juga tentu, dan ada beberapa aksesoris tambahan setnya nih, kayak ada kristal, ada ini apa ya, botol parfum kali ya, sama ada kalau nggak salah ini kue pernikahan atau apa ya, lupa soalnya seriesnya udah lama banget. Ya udah deh, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja ke reviewnya. Let's go. Oke, kita masuk ke reviewnya. Yang pertama nih si Lord Z-nya ya, kita lihat nih. Jadi kalian pertama dapat Lord Z-nya jelas ya. Ini sama aja kayak yang single pack-nya ya, yang regulernya. Jadi kalau udah punya sih sebetulnya yang single-nya bisa kalian lepas ya, karena sama aja sebetulnya. Terus dapat 2 tangan tambahan sepasang. Dapat lagi nih ada aksesoris kecil nih, bom ya kalau nggak salah. Saya juga agak lupa. Terus ini dapat tongkatnya. Tongkatnya ini nggak ada cat apapun ya. Jadi ini bener-bener cuma plastik silver, nggak plastik abu-abu, plastik abu-abu glossy aja. Nggak ada cat apapun, polos. Dan ini salah satu yang paling ngebedain aja sih sebetulnya dari yang pack regulernya, karena yang di situ kalau bisa kalian lihat sendiri di Google ya,
dia dapat efeknya berwarna merah dan ini dapat efeknya warna ungu. Tapi Lord Z sih nggak ada perbedaan ya, jadi cuma ininya aja, warna efek aja, nggak terlalu penting. Sekarang artikulasinya kita coba ya. Oh ya, pertama ini nih karena di kotaknya agak nekuk ya kepalanya, dan si figur Hasbro kan biasanya memang bahan karetnya lebih banyak, dan si tanduknya ini karet kan, jadi kelihatannya bisa agak bending sedikit. Bisa sih kalian lurusin, tapi harus agak sedikit effort. Nah, nanti dia akan miring sendiri nih karena udah kelamaan di kotak kan. Terus artikulasi ya, artikulasi untuk kakinya dia bisa 90 derajat, bisa ya, aman ya. Terus di pahanya juga bisa muter, terlihat. Terus di lututnya double join, tapi mentok sampai sini doang. Terus bagian telapak kakinya ini nggak terlalu banyak bisa gerak, agak mengecewakan di bawahnya, nggak, cuma bisa ke samping, ke kanan kiri aja nih, ke kanan, ke atas, ke bawah nggak bisa ya, mentok. Terus bisa sedikit, tapi sedikit banget. Nah, oh ya nih, saya mau sebutin kalau misalnya dia kan di badannya ini ada kabel-kabel biru ya. Ini bisa dilepas pasang, jadi kalau misalnya pas lagi kalian posein gini tiba-tiba lepas, nggak usah takut, tinggal dipasang lagi ke lubangnya nih, set kayak gini. Nah, jadi nggak masalah. Terus untuk bagian pinggang ya, dia nggak bisa muter nih pinggangnya, kelihatan kan nggak ada potongannya, jadi dia langsung ke bawah nih crunch-nya. Dan ini nunduknya bagus sih, nunduknya keren banget, bisa jauh. Mungkin karena harus berkorban gak punya sendi pinggang yang muter, jadi dia dikasih sendi yang ke depannya bisa sejauh ini. Terus untuk ke belakangnya sebetulnya harusnya bisa agak ke belakang lagi ya, tapi karena dia kesangkut sama kabelnya yang di belakang, jadi cuma sampai sini aja. Di dadanya dia bisa muter nih, keren ya, dia bisa muter bebas, ke bawahnya cukup, kanan kiri tuh bisa jauh banget tuh. Bagus nih, artikulasi dadanya bagus. Terus di bagian bahunya dia punya butterfly join nih, kelihatan, bisa untuk maju mundur. Ini untuk ke depannya banget, ini untuk ke belakangnya banget. Dia punya butterfly join. Terus dia bisa putar juga, tapi karena ada kabel, sekali lagi, walaupun dia bisa putar 360 derajat, perhatikan juga nih kabelnya nanti akan ikutan berputar, jadi ya muternya seadanya aja lah ya. Terus untuk lengannya double join juga, tapi karena di sini dia bagian ototnya besar ya, jadi cuma nyangkut sampai sini aja nih. Ya ini udah cukup sebetulnya, nggak perlu terlalu dalam. Terus untuk bagian kepala, nah karena dia di lehernya nih keras ya, di plastik keras nih, dia artikulasi kepalanya agak kepentok sedikit, tapi udah luas nih, luas banget tuh, bisa muter, naik turun ya. Cuma agak janggal di bagian lehernya aja karena dia ke plastik keras, jadi seolah-olah dia kayak pakai armor, padahal mah nggak sama sekali. Oke, artikulasi aman banget ya, karena dia nggak ada armor apapun yang aneh-aneh, jadi kita bebas maininnya. Dan sekarang kita lihat Rita Repulsanya ya kayak apa. Ya ini dia Rita Repulsanya. Dan di Rita Repulsa inilah pembeda dari Lord Z kalian ya. Kalau yang single pack kan ya udah cuma dapet dia doang, tapi cuma di sini nih, baru kali ini di sini aja kalian bisa dapetin Rita Repulsa. Dan Hasbro ini cukup nge-treatnya cukup istimewa ya. Kenapa? Karena si bajunya Rita Repulsa ini dibuat dari kain, cukup mengagetkan ya. Dikirain akan bikin dari plastik seperti biasa, walaupun ya dengan kain gini ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah detailnya nggak bisa terlalu bagus ya, karena biasanya kalau misalnya dari plastik kan dari agak karet gitu, gurat-guratannya akan lebih kelihatan bagus, tapi akan ada kekurangan di artikulasi, mungkinnya akan nyangkut-nyangkut kan, karena pasti kan akan tebel. Tapi kalau begini dia akan kelihatan seperti
apa ya, Barbie. Tapi bagusnya adalah si kainnya ini niat ya, nggak cuma kain aja, tapi dia juga tambahin detail ya, aksen nih di sini. Dan ini dia metalik gitu, kelihatan nih glitter silver, keren. Di tangannya juga ada. Dan saya saran kalau misalnya bajunya kayak gini, untuk artikulasi tangan atau kakinya kalian coba pelan-pelan dulu ya. Jadi kayak di mana nih dia bisa sendinya digerakkan, jangan asal gerakin karena kita nggak tahu ya lokasi sendinya ada di mana, double joint kah atau single joint kah. Terus untuk bagian armor badannya ini dari full karet, bagus. Dan di sini bisa kelihatan bisa dilepas armor karetnya nih, tuh bisa dilepas. Jadi kalau misalnya mungkin kainnya mau dicuci atau mau diperbaikin bisa dilepas. Jadi dia nggak permanen nih armornya. Terus untuk head sculptnya, perasaan saya agak mix sih. Head sculptnya bagus, tapi seingat saya muka detail pulsanya nggak terlalu kayak gini ya. Jadi bisa dibilang cukup mirip iya, tapi mungkin bisa lebih tepatnya mukanya agak lebih ke kayak versi komik ya. Nggak terlalu mirip banget. Oke, kita cobain artikulasinya. Untuk kaki, ini kalau melihat ini kita naikin dulu aja bajunya ya. Nah, di bagian kakinya ini nggak ada apa-apa. Jadi bisa, kalau misalnya ditarik nih dia bisa 90 derajat. Jika diperlukan ya, ini bisa 90 derajat. Terus di lututnya double join, bisa jauh seperti ini. Di sepatunya pun bisa naik turun, bisa kanan kiri, luas ya, aman, bagus ya. Tapi itu juga diperlukan sih, karena dia pakai baju daster gini kan, pasti actionnya nggak terlalu aneh-aneh. Lalu untuk bagian tangan kan nggak kelihatan ya, coba ditarik dulu. Nah dia nih single join, kelihatan kan? Dia jadi cuma bisa dimajuin ke sini nih, udah mentok nih. Ke belakang dikit, jadi nggak bisa terlalu banyak, cuma bisa sampai sini doang. Kita gulungin lagi bajunya. Jadi kalau udah tahu di mana titik artikulasinya, nggak usah ditarik terus ya. Jadi udah tahu kan ini di mana, tinggal digerakin aja. Kalau udah tahu. Terus untuk bagian badannya, karena susahnya terlalu kalau dinaikin, ini dia bisa turun segini, ke belakangnya lumayan, kanan kiri bagus. Jadi di perutnya nih ada artikulasi ya, walaupun di pinggangnya nggak ada. Sama kayak Lord Z, dia nggak punya artikulasi pinggang, tapi cuma di dada aja, bukan perut ya, di dada. Terus di kepalanya dia nggak bisa mundur ke belakang banget. Ke depan juga dia mentok sama si helmnya nih, ke kanan ke kiri. Jadi paling benar dia cuma kanan kiri aja ya. Terus untuk bagian pergelangan sama seperti produk Hasbro biasanya ya, itu bisa gini. Dan di sini dia ada gelang yang menjuntai ke bawah, jadi sebetulnya agak ganggu, tapi ya karena ini aksesoris aslinya tidak masalah. Terus untuk aksesorisnya dia dapat sepasang tangan tambahan kayak Lord Z. Terus tongkatnya nih, tongkat berwarna hitamnya dia. Dan beberapa aksesoris yang sebetulnya kurang esensial sih gunanya. Ini aksesoris tambahan aja, kayak ada dapat bunga, dapat parfum, dapat kristal, sama ini kayaknya kue anniversary-nya mereka ya. Yang mana sebetulnya nggak bisa terlalu digunain ya untuk action. Jadi ini pelengkap aja, ya lumayan lah. Sekarang kita coba pasangin aksesorisnya di kedua figur ini. Sekarang kita cobain Lord Z sama aksesorisnya. Untuk pertama nih kita coba dulu nih aksesoris yang kecilnya dulu, bomnya nih. Dia dapat satu bom nih. Ini bisa dipasang di tangannya yang keluar dari box ya, tangan kedua dari box ini kayak kebuka gitu. Jatuh. Taruh di sini nih. Nah kan, pas banget ukurannya. Terus aksesoris selanjutnya
adalah efeknya. Ini efeknya yang beda ya dari yang single ya. Ini warnanya ungu. Caranya gampang, sebetulnya cuma tinggal disangkutin aja di tangan. Bebas caranya, asal tersangkut aja pokoknya. Tuh gitu. Mau di tangan kiri atau kanan sama aja. Jadi dia kayak ngeluarin listrik untuk mengalahkan Power Rangers. Dan terakhir adalah aksesoris tangannya yang bisa digunakan untuk megang tongkat ya. Ini udah saya langsung pasang ya. Jadi kalian bisa masang tongkatnya cuma di tangan sebelah kanan, karena di tangan kirinya kalian cuma dapat tangan ngepal aja. Kita coba ganti aja ya. Ini kelihatan nih packnya panjang ya. Jadi hati-hati kalau pack panjang kayak gini, jangan terlalu dipaksa, harus ditarik pelan-pelan. Nah, dia ada kunciannya di tengah nih, buletan. Jadi saya bunyi klek 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 baru ditarik. Terus kalau kalian lepas tangannya, otomatis si jaring-jaringnya nih yang ada di sini, dia ternyata ada kunciannya di ujung tangannya. Nggak apa, tinggal dipasang lagi aja. Jadi dia cuma nyangkut ternyata di tangan. Terus ini tangan yang kalian bisa pegang tongkatnya, langsung aja dipasang. Nah, sip. Jadi kalian cuma bisa masang tongkat di tangan sini ya, di tangan kirinya nggak bisa. Oke, aksesorisnya itu aja, cukup esensial, nggak terlalu aneh-aneh. Sekarang kita coba aksesorisnya si Rita Repulsa. Dan aksesoris pertama yang mau saya sebutin itu yang seperti di review awal tadi. Ini beberapa aksesoris yang sebetulnya nggak esensial ya, ini tambahan aja nih, opsional. Kayak tadi ada dapat kristal, ada dapat parfum nih, ada bunga. Yang mana begitu dipajang kayaknya nih nggak terlalu dipajang ya, jadi bisa kalian disimpan di kotak. Tapi si bunganya ini bisa kalian pegang di kedua tangannya si Rita. Itu karena pegangannya pas ya, emang sengaja didesain untuk dipegang. Ya, mau di kanan kiri bisa. Terus kedua nih tongkatnya. Dia dapat tongkatnya yang detailnya nggak terlalu banyak ya. Jadi cuma di ujung si bulan sabitnya ini diwarnain gold dan merah, tapi di bagian bawahnya cuma hitam polos aja. Dan ini doff. Jadi yang di doff nih bagian atasnya aja. Bagian tiangnya nih glossy ya, glossy plastik hitam aja. Jadi cuma yang dicat doffnya di sini. Dan sekarang kita coba pasang ya. Kalau si Rita nih untuk megang tongkatnya nggak perlu diganti-ganti tangan dulu kayak si Lord Z. Tinggal dimasukin aja ke tangan kiri atau kanannya nih. Tinggal dimasukin. Itu dia. Tongkatnya panjang ya, bagus. Beda sama Lord Z yang tadi cuma di satu tangan, dia bisa di keduanya kalian pasang tongkat. Terus untuk tangannya sama sebetulnya, tinggal ditarik pelan-pelan. Cuma yang harus diperhatikan adalah si Rita nih punya semacam gelang nih, yang tadi saya bilang sebelumnya, yang modelnya menjuntai ke bawah gini. Jadi begitu kalian narik tangannya agak ganggu, dia nyangkut-nyangkut gitu. Jadi bisa kalian langsung pegang tangannya atau megang bareng si gelangnya ini. Tarik aja. Sama kayak tadi, plek. Nah, lepas. Tuh, si gelangnya ini berdiri sendiri ya. Bisa kalian sangkutin aja. Terus kalian pasang tangan pose lainnya. Jadi untuk pose tambahannya nih, tangannya cuma tangan kebuka sama tangan ketutup. Jadi sebetulnya tangannya dia hampir sama kayak Lord Z ya. Nggak terlalu aneh-aneh, bahkan mereka nggak bisa megang kristalnya, apalagi ini aksesoris apa ini, kuehnya kali ya. Gitu aja. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke guys, jadi itu dia unboxing dan review dari
Lightning Collection 2-pack ya, si Lord Z sama Alita Repulsa. Kalau menurut saya nih set ini nih pilihan satu-satunya sih sebetulnya. Soalnya buat kalian yang akan memutuskan untuk beli ini, udah pasti kalian nih ngoleksi lini Mighty Morphin Power Ranger. Jadi sedikit banget yang akan beli mereka tanpa kalian punya Rangernya gitu ya. Jadi sebetulnya lini Rangernya tuh udah lengkap gitu, mau dari yang Bandai SAF ataupun dari Lightning Collection sepertinya udah lengkap juga sih. Jadi si dua ini adalah pelengkap kalian untuk menyelesaikan villain utamanya dari mereka kan. Kenapa? Karena di lini lain, di merek lain maksud saya, itu nggak ada ngeluarin mereka berdua. Jadi salut banget sama Hasbro untuk akhirnya mengeluarkan penjahatnya juga ya kan, dibanding Rangersnya aja. Soalnya waktu masih dipegang sama Bandai dulu, mereka cuma jualan Rangersnya aja, Super Sentai-nya aja. Musuh-musuhnya enggak. Padahal sebetulnya nilai jual yang menariknya adalah ketika ada musuhnya kan kita bisa pose-pose berantem gitu loh. Nah sekarang akhirnya Hasbro bisa ngeluarin nih dua ini. Walaupun si Z-nya nih udah ada di single pack gitu ya. Dan yang kalian dapetin di sini sebetulnya sama aja. Bedanya cuma di warna efeknya, yang itu warna merah, ini warna ungu. Udah itu aja bedanya. Tapi di sini kalian dapet Alita Repulsa yang sebetulnya secara proporsi nggak gitu mirip sama di serial ya. Tapi kalau misal kalian lihat, coba googling yang versi game ataupun versi komik ya, versi game mukanya lebih mirip ke situ. Dan badannya di sini Alita Repulsa kelihatan lebih kurus ya, kan kalau di series agak besar badannya. Terus kekurangannya sebetulnya adalah kalau di Alita Repulsa sendiri dia nggak dapat kepala atau ekspresi lain. Jadi semua foto yang akan kalian hasilkan misalnya untuk tes fotografi, dia akan selalu marah mukanya. Bahkan senyum pun nggak ada gitu kan. Jadi bener-bener gini doang. Sedangkan Lord Z kan dia pakai helm, jadi nggak masalah soal ekspresi muka. Terus soal artikulasi, emang si Lord Z ini mengorbankan artikulasi pinggang, nggak bisa muter kayak produk Hasbro Marvel Legends gitu. Tapi dia dapat ab crunch yang bisa nunduk banget ke bawah dan dadanya bisa bergerak jauh lebih bebas. Itu sebetulnya nilai tambah juga sih, walaupun pinggangnya nggak bisa muter. Jadi harus ada dikorbanin. Terus apa lagi ya? Oh ya, kelebihannya si Rita ini bajunya kain. Terus aksesorisnya, untuk aksesorisnya aksesoris utamanya udah cukup lengkap ya, tangan untuk megang senjatanya, tongkatnya. Tapi beberapa aksesoris tambahan kayak tadi yang kue ulang tahun dan yang lain-lain itu, parfum, ya anggap aja sebagai bonus sih, sebetulnya nggak harus ada, tapi karena ada ya ini sebagai tambahan aja. Karena mereka juga nggak bisa megang aksesorisnya, jadi kita juga bingung kan kadang mau bajang itu di mana. Jadi mungkin biarin aja di kotak, biar mereka aja yang keluar sama senjatanya. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang set ini? Komen aja di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, like di bawah, tombol like ya. Terus share juga ke grup mainan kalian atau grup pecinta Power Rangers. Dan untuk terus mendukung Toys Karta, bisa terus lihat video kita dengan cara subscribe di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Bye-bye.